Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Amin Rais tampaknya tetap tidak kehilangan rasa benci pada Presiden Jokowi. Isi kanal YouTube-nya selama 3 pekan terakhir penuh dengan cacian dia pada Jokowi. Saya kutip saja ya judul-judul videonya. Jokowi harus dicekal, eskalasi Jokowi tak terbendung, mentalitas budak dan dekadensi moral rezim Jokowi, Jokowi pembohong patologis. Jadi serangannya all out. Dan kini ada sebuah video Amin yang ramai dibicarakan. Amin menuduh bahwa pada 22 September nanti akan ada apel besar di Jakarta yang akan diikuti pasukan yang terdiri dari 20.000 serdadu berani mati. Menurut pimpinan pasukan, kata Amin, mereka berkomitmen untuk menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Amin bahkan menjulukinya sebagai politik bumi hangus. Benarkah informasi Amin ini? Saya duga tidak. Memang pekan lalu sudah beredar ada yang cerita tentang rencana apel akbar pasukan berani mati di Tugu Proklamasi Jakarta 22 September. Sebagaimana diberitakan media, nama koordinatornya adalah Sugodigyo Wardoyo. Dia nampaknya sudah menyebarkan siaran pers pada 4 September dengan judul Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta. Sukodigdo mengklaim sudah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait apel akbar itu. Ia mentargetkan apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi akan diikuti 20.000 fans Jokowi yang memiliki militansi tinggi. Anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas punya ideologi Pancasila dan pembela Jokowi, paparnya. Dia secara spesifik menyebut bahwa apel akbar ini perlu dilakukan untuk menghadapi mantan orang-orang terdekat Jokowi yang sakit hati karena kalah di Pilpres 2024. Menurut Sukodigdo, orang-orang itu terus memprovokasi rakyat untuk memperburuk kondisi Indonesia. Pernyataan itulah yang kini respons Amin Rais dengan keras. Amin melihat rencana aksi ini akan didanai kelompok tertentu untuk melindungi Jokowi. Masalahnya menurut Amin, kekuatan rakyat yang meminta Jokowi segera diperiksa penegak hukum sudah semakin meluas. Di masa lalu, Jokowi bisa dengan mudah meminta para cukongnya merogoh kocek. Tapi sekarang, Jokowi sudah kehilangan kesaktiannya. Dengan sangat yakin, Amin menggambarkan bahwa Jokowi saat ini sadar bangunan politik yang sudah ia upayakan dengan segenap cara yang licik, busuk, dan penuh kebohongan sudah ambruk. Jokowi sudah tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Amin menyebut Jokowi sebagai bebek lumpuh yang tak mau turun panggung. Jokowi tidak mungkin mengandalkan Gibran atau Kaisang. Amin juga merujuk pada para pengamat politik yang berpendapat tidak mungkin Prabowo sudi melanjutkan program pemerintahan Jokowi yang dianggap memecah belah bangsa. Karena itulah di sisa umur politiknya yang mengerucut habis, Jokowi akan melakukan gebrakan terakhir. Hari-hari ini, kata Amin, Jokowi semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu tertawa lepas seperti masa-masa kemarin. Karena itu Amin meramalkan Jokowi akan mengambil aksi cukup berbahaya yang diistilahkan sebagai politik bumi hangus. Amin berspekulasi bahwa Jokowi akan mengambil langkah-langkah penuh drama untuk menyelamatkan kekuasaannya. Misalnya saja, apel akbar 22 September itu nantinya akan mewujudkan kebulatan tekad agar pelantikan Presiden baru Prabowo bisa diundur. Aksi ini akan menampilkan alasan yang dicari-cari, misalnya saja bahwa kondisi bangsa sedang semrawut sehingga tidak kondusif untuk melakukan penggantian pemimpin nasional. Menjelang ujung videonya, Amin menyatakan, Jokowi bukan kader PKI, tapi dia jelas pecinta PKI. Buktinya, kata Amin, Jokowi membuat kepres berisi permintaan maaf kepada PKI. Karena itulah, kata Amin, kita harus semua mengawasi kelakuan Jokowi sekeluarga agar tidak merusak masa depan bangsa. Saya rasa ya kita semua sedang menyaksikan kembali propaganda hitam untuk menjatuhkan Jokowi. Jokowi adalah presiden yang paling banyak dijadikan bulan-bulanan aksi keji dan kotor semacam ini. Sejak 2012 ketika dia maju menjadi calon gubernur DKI, dia sudah menghadapi ini. Dan kini, hanya beberapa bulan sebelum dia akan meninggalkan jabatan kepresidenannya, dia kembali dijadikan target tembakan. Saya percaya aksi 22 September itu adalah sebuah hayalan yang direkayasa.
ada begitu banyak kejanggalan. Yang paling utama adalah, siapa sih Sukodigyo Wardoyo? Saya minta maaf kalau sosok ini benar-benar ada. Tapi yang jelas saya tidak menemukannya saat saya membrowse namanya di internet. Mbah Google tidak punya rekaman dirinya. Tidak pernah ada berita mengenainya, tidak ada foto mengenainya. Ini mengherankan karena kalau dia benar adalah seorang aktivis politik yang bisa menghimpun 20.000 relawan Jokowi, logisnya dia pernah minimal beberapa kalilah diberitakan di media online Indonesia. Lantas kalau dia memang sebenarnya tidak ada, mengapa ada sejumlah media yang mengutip pernyataannya? Ya, di era internet itu bukan pekerjaan sulit. Siapapun yang membuatnya bisa begitu saja menyebarkan sebuah siaran pers melalui WhatsApp group atau mengirimkannya kepada wartawan tertentu yang pada gilirannya akan memviralkannya melalui jaringan WhatsApp-nya. Ini sangat biasa dilakukan. Jadi sangat mungkin Sukodigyo adalah tokoh fiktif yang dengan sengaja direkayasa untuk memprovokasi para pemain politik. Amin adalah salah seorang tokoh yang rupanya terpicu adrenalinnya. Tapi bukan hanya Amin yang bereaksi keras. Ada pula Rizik Syihab yang bilang, kalau ada yang berani bikin pasukan berani mati, saya akan bikin pasukan berani matiin. Begitu juga Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun kepada media berkomentar, orang bersedia berani mati untuk sosok tertentu karena adanya ketakutan yang besar. Ya, biasanya orang yang siapkan pasukan itu pasti ada ketakutan, perlu ada yang jaga, kata Komarudin. Media online era Muslim menurunkan tulisan juga dengan judul Umat Islam Siap Antisipasi G22S Jokowi. Begitu juga media online Suara Islam menyajikan tulisan berjudul G30 SPKI dan G22S Jokowi. Dalam tulisan-tulisan itu, rencana apel akbar di Jakarta disamakan dengan apa yang dilakukan PKI pada September 1965. Di alinea pertamanya, Suara Islam meminta umat Islam, TNI, dan bangsa Indonesia waspada atas rencana aksi di Tugu Proklamasi pada 22 September nanti. Tentu tidak persis sama dengan gerakan 30 September PKI tahun 65, tapi potensial ada irisan, tulis mereka. Lantas ada pula cuitan dari komentator politik Ari Prasetyo yang aktif di X. Dia menulis cuitan dengan judul, siapa yang mengerahkan dan membiayai mereka, para pemuja berhala Mulyono? Mulyono yang dimaksud di sini tentu saja adalah Jokowi. Dan pertanyaan Ari itu dengan segera disambut dengan ratusan komentar netizen yang rame-rame menggebuk Jokowi. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah semacam strategi mind management untuk menghancurkan reputasi Jokowi. Jadi ini dimulai dengan sebuah pesan bohong yang dengan sengaja disebarkan. Ini kemudian muncul dan dibaca publik melalui baik media massa maupun media sosial. Begitu pesan itu terlihat, dengan segera pula akan disambut oleh berbagai komentar dan analisis, baik netizen maupun komentator politik terkemuka. Ketika dia terus bergulir, publik tidak akan ingat lagi bagaimana pesan itu dimulai. Dan ketika ternyata aksi 22 September itu nanti tidak terjadi, akan tampil narasi bahwa itu batal karena adanya ancaman dari kelompok-kelompok pro-demokrasi. Orang hanya akan ingat pesan seperti yang disampaikan Amin Rais bahwa rencana aksi 22 September adalah bagian dari strategi penyelamatan diri Jokowi yang sedang panik harus turun dari kekuasaan. Amin menyebut Jokowi sebagai seorang bebek lumpuh yang sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan diri. Untuk melengkapi efek dramatisnya terutama terhadap kelompok Islam, ditekankanlah bahwa gerakan ini memiliki irisan dengan G30S PKI. Saya berharap masyarakat Indonesia masih terjaga akal sehatnya. Serangan demi serangan terus dilakukan untuk menghabisi nama baik Jokowi. Dari Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, Gibran, Kaesang, Irena, dan kini gerakan 22 September. Ini semua terus diulang dengan harapan para pecinta Jokowi pada akhirnya akan meninggalkannya. Tapi kita harus terus membela Jokowi agar Tuhan tetap melindungi Indonesia. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.